Di bulan Ramadan ini, tidur selepas sahur sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh kebanyakan orang. Alasannya bisa berbagai macam. Bisa jadi karena kondisi tubuh yang masih belum terbiasa dengan rutinitas sahur atau kantuk berat yang tak tertahankan. Namun, bagaimana sih sebaiknya kita memanfaatkan waktu yang mulia ini? Apakah kebiasaan tidur setelah sahur sebenarnya tidak dianjurkan? Yuk simak pembahasan selengkapnya di Ternyata Ada Dalilnya episode berikut ini. Aku Lubina. Nama saya Rama. Halo, perkenalkan nama aku Dinda Khomairo Maharani. Perkenalkan nama aku Ulan. Sahur nggak sahur gitu. Kadang sahur iya, terus kadang kalau misalnya udah tidur kemalaman jadi males, jadinya nggak sahur gitu. Kalau aku pribadi itu aku sering sahur sih. Kenapa? Karena buat ngisi energi biar kalau misalkan nanti kalau udah siang atau sore itu kan menjelang puasa tuh ya, itu pasti lapar kan. Nah itu kita better harus ngisi energi sih. Kalau sahur sih saya usahakan bangun, maksudnya untuk sahur ya saya usahakan saya makan sahur. Bila tidak ada makanan ya sahur itu kan merupakan sunnah. Jadi sebisa mungkin saya bangun sahur walaupun tidak ada makanan, ya minimal minum air putih seperti itu. Pernah juga kelewat, biasanya kan kalau misalkan aku nyalain alarm aku suka nggak denger kan. Nah itu biasanya dibantu juga sama mama buat dibangunin. Alarm kelewat, terus kadang juga nggak denger dari orang yang bangunin sahur. Kalau dilewatkan itu karena begadang pasti. Menurut aku sih harus sahur setiap hari. Kalau bangun sahur itu saya paling sekitar 45 menit sebelum masuk waktu imsak. Kalau aku pribadi itu sekeluarga biasanya jam 3. Kami sholat tahajud terlebih dahulu, terus kemudian dilanjut mama aku masak, terus baru kita sahur bareng-bareng gitu. Kalau misalnya untuk persiapan sahur sama bangun sahurnya itu aku lebih ke jam 4 sih. Jadi kayak antara mepet nggak mepet tapi masih cukup gitu. Kalau aku sahur tuh biasanya mepet sama imsak karena buat memperlama makanan yang diperoleh kan. Terus juga kalau buat persediaan biasanya udah disediain dari malam. Kalau tidur setelah sahur karena aku ada kegiatan lain ya setelah sahur, jadinya aku bukan tim tidur setelah sahur gitu. Dia saya berusaha nunggu sampai masuk waktu subuh, jadi sholat subuh dulu saya utamain. Aku nunggu sampai imsak, terus aku sholat subuh, baru aku tidur, lanjut tidur. Langsung sholat subuh sih kalau udah azan, terus baru dilanjut tadarusan Al-Quran sama sekeluarga. Pernah dengar sih condong ke makruh sih ya, karena kan kita udah bangun sahur terus itu kok bukannya malah nunggu subuh malah kita tidur gitu kan. Wah aku belum tahu ya, tapi emang sering denger tuh kayaknya katanya kurang baik gitu. Menurut aku sih makruh sih ya kak, soalnya kayak kita kan lebih bagus melakukan hal yang bermanfaat ya. Apalagi kan bulan Ramadan ini kita tuh banyak pahala yang kita kumpulin. Hukum tidur setelah sahur itu menurut aku kayak gak boleh gak sih, soalnya kan harusnya sholat dulu baru tidur. Puasa diperintahkan surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi para peserta puasa adalah orang beriman. Dan di ayat tersebut tujuan puasa Allah menjelaskan la'allakum tattaqun, adalah untuk hamba menjadi hamba yang bertakwa. Nah, hamba yang bertakwa yang di dalamnya adalah ilmu, iman, ikhlas dan istiqomah. Nah, bagaimana dia yang puasa tapi begitu sahur langsung tidur? Nah, ini kan mohon maaf. Jadi puasanya hanya sekedar yang Nabi wanti-wanti, kamis so'imi, rubbas so'imi, berapa banyak umatku yang mereka berpuasa, illal ju'i wal atosi. Jadi yang dia raih, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nilai puasanya nihil. Nah, dia gimana? Ini termasuk kategori belum menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena praktek dari puasanya hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan natijah atau nilai daripada puasa untuk menjadi hamba yang bertakwa. Untuk orang-orang yang nggak bisa nahan ngantuknya, saya kasih satu doa. Ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau masuk Ramadan doanya itu Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam wal firogi minal asqal warodina fihi yasiru minan naum. 3 permintaan beliau. Yang pertama beliau minta, ya Allah, ya izinkan aku masuk Ramadan selamat dari berbagai macam penyakit. Dan yang kedua, tidak hanya diwarnai kesibukan duniawi saja. Dan yang ketiga ini, selamatkan aku kena penyakit gampang pules. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami.